Milea Suara dari Dilan, aku Vanessa. Saya Iqbal Ramadan. Dan kita sekarang mau menjawab pertanyaan dari Line Today. Betul. Jadi kita bakal bacain pertanyaannya, terus kita boleh langsung jawab, boleh sendiri-sendiri atau boleh berdua. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Kak Vanessa nih ya. Oh iya, gimana? Yang signifikan tuh mungkin ini ya, dari point of view-nya ya. Karena dari dua film sebelumnya yang bercerita kan Milea, tapi kalau di film ini yang bercerita Dilan. Oh gitu? Iya, ada Dilan kecilnya juga, jadi lebih fokus ke kehidupannya si Dilan nih. Oh, kalau dari secara karakter mungkin ada perubahan kah antara Dilan dan Milea ini di film ini? Yang akan tayang ini Kak? Secara cerita kayaknya sama ya. Kalau karakternya ada perubahan nggak? Ada. Kita udah dewasa ya. Oh. Ya. Oke, terima kasih loh. Langsung pertanyaan yang kedua. Mungkin saya bisa baca pertanyaan. Boleh. Dari trilogi ini, bagian mana yang paling berkesan bagi kalian berdua atau secara individu? Oh, yang paling berkesan buat gue pribadi itu scene pas pertama kali Dilan ketemu sama Milea yang ramal. Karena dari bukunya, dari skripnya, dari filmnya itu kan pertama kali entrance-nya Dilan. Cuma waktu itu menjadi deg-degan banget buat gue karena itu pertama kali Dilan yang dimainkan oleh gue masuk ke layar lebar dan apa ya menjadi visualisasi dari bukunya gitu. Jadi itu waktu itu mendegangkan banget karena gue deg-degan aja gitu kayak gue harus seperti apa pertama kali entrance-nya Dilan tuh kira-kira harus seperti apa. Itu berkesan buat gue. Mau yang mana 90? 90 yang mana ya? Yang scene di angkot kali ya. Scene di angkot yang Milea kamu cantik. Yeah. Karena kan lumayan susah juga kan waktu itu di dalam angkot kayak. Terus ingat nggak sih waktu itu bawainnya kamu bingung? Iya. Yang mana gimana? Iya. Pokoknya 90 tuh setidaknya buat gue pribadi itu tuh masih banyak kayak mereka gitu loh. Kayak Dilan penyesuaian buat kita berdua. Kayak Dilan tuh harus ngomongnya kayak gimana sih gitu loh. Kayak gimana dia karena dialog yang ditulis kan memang nggak casual banget gitu kan. Jadi itu masih kayak mereka gitu. Tapi ya udah tayang filmnya jadi no complaint. 91 menurut gue yang paling berkesan waktu Dilan diajak ngobrol sama bundanya sama Milea di suatu tempat syutingnya sih waktu itu di Dagoti House. Pokoknya ceritanya Milea tuh ngadu ke bundanya Dilan, terus Dilan harus dihakimi sama bundanya, terus Milea kayak nangis ke bundanya. Itu kenapa berkesan buat gue? Karena dari banyaknya tidak samaan gue dan Dilan, tapi untuk satu scene itu gue ngebayangin jadi dia gitu sih kayak kalau lu berantem sama cewek lu, terus cewek lu ngadu ke nyokap lu, terus lu dijudge sama nyokap lu, gue kayak it would be something yang menyebalkan. Jadi gue selalu ingat perasaannya Dilan waktu scene yang itu kejadian. Kamu yang mana? Aku yang Milea diajak jalan-jalan sama Dilan dan geng motornya. Karena biasanya kan kita berdua terus kan. Ya, atau enggak Dilan sama geng motor aja. Iya. Nggak pernah ada kayak gitu. Ya, oke. Terus film Milea, kamu dulu deh. Film Milea, aku ada salah satu scene yang lumayan panjang ya dari scene-scene yang lain. Jadi Dilan dan Milea tuh teleponan. Nah ini tuh udah beberapa tahun kemudian gitu, udah bukan SMA lagi. Itu kan jawabannya bukan biasanya. It's okay. Iya. Tapi itu scene yang bagus guys. Iya. Itu scene yang bagus, tapi itu emang scene yang bagus. Itu emang scene yang oke banget, lanjutin. Udah, oke. Gue yang mana ya? Itu salah satunya. Itu salah satunya scene di film Milea yang berkesan buat gue. Karena take-nya tuh, scene-nya tuh apa sih, sequence-nya panjang banget dan karena syutingnya teleponan, jadi kita take-nya sendiri-sendiri kan. Iya. Tapi gimana caranya supaya emosinya tuh, dan itu teleponannya bocoran sedikit. Pokoknya itu teleponannya tuh bukan zaman SMA lagi gitu. Jadi kayak kamu tuh take di mana? Di Bandung? Bandung. Aku di Jakarta. Tuh. Itu lumayan susah sih karena panjang banget, kayak ada berapa lembar gitu di apa namanya? Di naskah. Tuh. Gue yang itu juga deh sama. Itu yang paling berkesan. Pertanyaan berikutnya, apa pengalaman? Kalau
gue sih motor ya. Motor tuh selalu menjadi kendala. Sesuatu yang kayak oh iya motornya Dilan keren banget gitu. Motor tua cuy mogok terus susah banget istilahnya. Fun fact kayak gue pernah cerita deh. Pokoknya pas syutingnya 90 tapi kaki gue tuh keseleo gara-gara ingat gak sih? Gara-gara gue kayak mau nyelah motor gitu. Beberapa kali gitu deh. Sekali. Mau nyelah motor. Bahasa apa sih selah kan? Nyelah motor. Terus selahannya tuh balik gitu. Terus akhirnya kaki gue terkilir. Iya, keseleo gitu bengkak. Terus pas adegan di 90, pas adegan yang kamu tahu nggak jalan ini sudah aku ganti jalan Milea dan Dilan gitu. Nah itu sebenarnya kaki gue tuh pincang tapi gue kayak sok-sok cool aja kayak as if nothing happens. Itu kendalanya yang terbesar sih motor sebenarnya. Mau apa? Apa pertanyaannya kendala atau apa? Kendala atau momen yang tidak bisa dilupakan mungkin ada. Pengalaman paling berkesan juga boleh, nggak harus kendala. Pengalaman paling berkesan. Kayaknya yang paling aku ingat banget ada satu hari di mana scene-nya tuh kebanyakan scene aku. Terus kayak dari pagi sampai malam sampai maghrib gitu scene-nya nangis-nangis semua. Aduh. Terus? Ya udah berkesan sih dan itu lumayan bisa dibilang kendala ya. Karena aku gampang ke distract kan orangnya. Ada yang lucu dikit bisa ketawa tapi ini tuh harus kayak hold emosinya gitu. Tapi berhasil dong. Oke. Sebuah regenerasi dari kisah-kisah romansa anak-anak SMA yang mungkin dulu pernah ada di 10-20 tahun sebelumnya gitu. Gue selalu percaya apapun itu selalu ada regenerasi dan apapun itu brand, karakter, IP, even fame itu semua ada masanya. Dan itu akan selalu regenerasi. Mungkin di tahun 2000 ada Rangga sama Cinta. Terus di tahun 90-an ada si dulu tuh tahun berapa ya? 80 ya? 90 ya? 90 gitu. Terus mungkin ada Si Boy, catatan Si Boy, lalu ada Lupus dan lain-lain. Nah di tahun 2010-an waktu itu di dalam dekade itu muncullah kisah Dilan dan Milea yang dimana buat gue pribadi itu tuh jadi kayak trademark di dekade tersebut gitu. Dan kisahnya ini akan selalu menjadi kisah yang nanti mungkin ketika kita berdua udah sama-sama dewasa bersama fans-fans kita dan fans-fans Dilan dan Milea ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat kembali gitu. Kayak 30 tahun yang lalu adanya Dilan dan Milea dan mungkin nanti 30-40 tahun ke depan ada lagi yang baru ya. Mamang dan Toto gitu, who knows, kayak yang menjadi karakter baru gitu kan. Jadi setuju. Udah diwakilin. Kena mikir. Ya gitu tapi jadi kena ngebikir. Jadi itu akan menjadi satu kisah Dilan dan Milea ini akan jadi satu kisah yang akan terus bisa diingat sampai kita umur berapapun. Gitu sih. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, kalau aku Milea jangan Lemes banget Dilan. Bangun jangan bilang ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang. Ini dijagain banget gitu. Nggak boleh dua ya? Ya boleh aja. Nggak apa gue nya. Itu salah satu yang gue suka. Karena itu tadi yang kalau ada yang menyakitimu orang itu akan hilang karena itu kayak protektif sekali kan gitu. Tapi yang jadi menarik tuh di yang ketiga tuh kan Dilan mengulang kata-kata tersebut kan. Aku pernah bilang jika ada yang menyakitimu orang itu harus hilang. Maka jika orang itu adalah aku pun harus hilang. Itu gue suka banget. Itu kayak menunjukkan konsisten gitu ya. Iya, kayak apa ya? Bahwa Dilan itu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan dia katakan. Jadi kudos Dilan. Congrats man. Enggak kan? Sama, jawabannya benar. Iya. 7. Apa ya? Ada lega,
tapi ada sedih juga. Ya. Apa yang lucu? Enggak, aku tuh nom itu. Oh, sama sih. Tapi jadi yang jadi si lanjut deh. Jawab dulu dong. Hah? Kalau nggak yang lo kangenin deh, yang bakal lo kangenin kalau ini kan udah selesai. Gue tadi ada jawabannya pertanyaan yang tadi, cuma gue kayak jawab nggak ya gitu. Jawab nggak ya? Jawab. Yaudah. Jadi si karakter Dylan dan Milea ini tuh kayaknya akan selamanya hidup di dalam diri penonton dan pembaca bukunya sih. Gitu. Dan bagaimana karakter Dylan dan Milea ini hidup di kepala mereka dan hidup di tubuh kita gitu. Dimana setiap kali orang lihat kita, kayaknya mau sampai kapanpun ya, orang akan tetap melihatnya Dylan dan Milea gitu. Jadi kalau dibilang berpisah, kalau gue pribadi sih kayak mungkin kalau lebih ke secara personal gue ngelihat si karakter ini gitu ya, maksudnya gue tidak memainkan karakter Dylan lagi gitu. Tapi kalau secara berpisah kayaknya gue akan selalu diingatkan oleh masyarakat sih kalau gue pernah menjadi Dylan gitu. Bahkan ketika di momen-momen dimana gue kayak oke, gue udah gak Dylan, gue akan menjadi karakter yang lain, haha gitu. Pasti akan ada aja orang-orang yang mengingatkan gue kayak hey Dylan, terus gue kayak shit oke, gue Dylan. Jadi kayaknya itu akan selalu menempel. Nah, itu tadi jawaban-jawaban kita untuk pertanyaan dari Line Today. Yes, kita mau ngingetin buat teman-teman di rumah semuanya untuk jangan lupa saksikan film Milea Suara dari Dylan mulai tayang tanggal 13 Februari 2020 di seluruh bioskop Indonesia. Dan kalau udah nonton filmnya nanti langsung rate dan komen di Line Today.